Halo pemirsa Kitab Mawas Diri. Pada kali ini saya akan menyampaikan sebuah cerita sejarah yang tidak kalah menarik untuk diulas dan dibahas secara lugas. Tanpa berlama-lama, langsung saja judulnya Babat Demak Pesisiran. Nama Demak atau Kerajaan Demak merupakan salah satu rentetan sejarah kekuasaan di Jawa setelah Majapahit. Awalnya wilayah Demak merupakan wilayah kekuasaan Majapahit yang diberikan kepada Raden Patah. Raden Patah sendiri adalah anak Raja Majapahit dari seorang ibu muslim yang bernama Campal. Penguasa Kerajaan Demak mengalami pergantian kekuasaan mulai dari Raden Patah, Sunan Prawoto, dan berakhir pada Arya Penangsang. Cerita tentang Kerajaan Demak dan yang mengitarinya termasuk juga berkaitan dengan dakwah Islam tercantum dalam naskah lama. Naskah yang dimaksud adalah Babat Demak. Meskipun di dalam naskah Babat Demak juga tercantum cerita-cerita yang terkesan fiktif, namun tanpa karya naskah lama ini, tidaklah mungkin kita bisa memahami masa lampau itu. Meski kelihatannya hanya berbentuk cerita-cerita tentang suatu daerah atau tokoh tertentu, kehadirannya sangatlah diperlukan untuk mengetahui masa lampau tersebut. Karya sastra lama dalam hal ini, Babat Demak akan dapat memberikan khazanah ilmu pengetahuan yang beraneka ragam. Penggalian karya sastra lama ini akan menghasilkan ciri-ciri khas kebudayaan yang meliputi pula pandangan hidup serta landasan falsafah yang mulia dan sangat tinggi nilainya. Babat dalam pengertian sastra lama mempunyai beberapa pengertian, yaitu adalah cerita bab lelakon sing wis kelakon, cerita tentang peristiwa yang sudah terjadi. Babat adalah gesit verhaal, cerita sejarah, Jaarboeken van en Rijk, buku tahunan suatu kerajaan. Babat juga disebut sebagai gesit verhaal, cerita sejarah. Dari pengertian tersebut, babat secara umum adalah penulisan kejadian, asal-usul suatu daerah, sejarah keturunan bangsawan dalam bentuk karya sastra yang diyakini pernah terjadi di masyarakat Jawa, Bali, dan Madura. Cerita rakyat yang terdapat dalam naskah lama atau babat menjadi semacam jendela yang dapat memberikan pemandangan akan hal ihwal, laku budaya, dan dunia batin tokoh cerita yang mewakili kelompok pemilik cerita rakyat itu. Gagasan, pikiran, laku, dan ucapan peristiwa yang dialaminya pastilah mengandung pesan yang bermanfaat untuk dipikirkan lebih jauh. Selain itu, melalui cerita rakyat akan ditemukan juga kesenangan mengikuti jalinan peristiwa yang acap kali dapat dimaknai lebih jauh sehingga dapat menjadi bahan pendidikan budi pekerti. Salah satu tokoh yang akan menjadi objek penelitian ini adalah cerita sosok Adipati Pandanarang yang terdapat di dalam naskah lama atau Babat Demak. Tokoh Pandanarang merupakan tokoh yang terkenal di Jawa Tengah dan Yogyakarta. Seorang bupati Semarang yang melepaskan jabatan dan kekayaannya untuk memeluk agama Islam. Terlebih nama Pandanarang diabadikan menjadi nama pondok pesantren yang besar di Yogyakarta selain pondok pesantren Krapyak, termasuk juga menjadi nama rumah sakit daerah di Boyolali, Jawa Tengah. Beberapa kisah penyebaran agama Islam yang dilakukan oleh Pandanarang di daerah Klaten dan sekitarnya. Seorang begal ataupun perampok bisa menjadi muslim sejati karena dakwahnya. Pedagang serabi, Ki dan Nyi Tasik menjadi muslim dengan dakwahnya. Selain itu juga dakwahnya berdampak sampai ke Semarang, daerah yang dulu pernah menjadi kekuasaannya. Dakwah yang demikian itu
sebagaimana yang diajarkan oleh Sunan Kalijaga kepadanya itu penting untuk dikaji. Dan sebagai metode dakwah masa kini, dakwah yang dilakukan dengan penuh hikmah dan kebaikan. Hal ini sesuai dengan ajaran Islam yang menyuruh manusia untuk menyeru kepada Islam dengan hikmah dan kebaikan serta dengan argumentasi yang baik. Sunan Kalijaga, gurunya Sunan Pandanarang, diakui masyarakat Jawa sebagai guru suci ing tanah Jawi. Sunan Kalijaga mempunyai kemampuan dalam menyampaikan dakwah dengan cara penuh hikmah dan bijaksana, yakni berdakwah dengan 3 prinsip momong, momor, dan momot. Momong maksudnya bersedia mengasuh, membimbing, dan mengarahkan. Karena ibarat anak kecil yang belum bisa mengurusi diri sendiri, pihak pengasuh mestilah melayani keperluan sang anak hingga anak tersebut bisa mengurus dirinya sendiri. Momor maksudnya bersedia berkawan, bergaul rapat, bersahabat tanpa harus mempertimbangkan status sosial dan posisi masing-masing. Momot maksudnya bersedia menampung aspirasi dari berbagai lapisan masyarakat. Dengan cara dakwah Sunan Kalijaga, Islam berhasil dikembangkan sampai ke pelosok Jawa. Sebagai murid Sunan Kalijaga, Kiai Pandanarang melakukan dakwah sebagaimana yang dilakukan oleh gurunya. Dalam menjalankan dakwah Islam, Sunan Kalijaga dikenal suka menyamar dan bertindak menampilkan kelemahan diri untuk menyembunyikan kelebihan yang dimilikinya. Kelemahan ditunjukkan ketika mendakwahi Adipati Pandanarang di Semarang dengan menyamar sebagai seorang penjual rumput. Kelebihan ditunjukkan pada saat yang tepat, yaitu ketika menunjukkan kepadanya tentang harta benda. Sunan Kalijaga dengan sangat mudah sekali mendapatkan harta benda dengan hanya mencangkul tanah. Pola seperti ini suka menyamar dan bertindak menampilkan kelemahan diri untuk menyembunyikan kelebihan yang dimilikinya digunakan juga oleh Pandanarang. Dakwah seperti ini dilakukan ketika mendakwahi keluarga Ki Tasik dengan menyamar sebagai seorang pembantu. Kemudian pada saat yang tepat menunjukkan kelebihan ketika ikut berjualan serabi di pasir, tangannya bisa digunakan sebagai pengganti kayu bakar yang bisa menyala. Perjalanan cerita Pandanarang dalam memeluk agama Islam adalah dalam tradisi lisan dan tulis. Salah satu naskah yang menuliskan kisah perjalanan tersebut adalah naskah Babad Demak. Naskah Babad Demak tertulis dalam aksara Jawa dan berbahasa Jawa. Hal ini menjadi kesulitan bagi orang yang tidak bisa membaca aksara Jawa dan berbahasa Jawa. Namun di satu sisi, penelitian ini menjadi daya tarik tersendiri lagi bagi peneliti yang setiap hari berkecimpung dalam naskah beraksara Jawa. Dengan adanya sumber tertulis perjalanan cerita Pandanarang dalam memeluk agama Islam, maka peneliti ingin meneliti kisah perjalanan cerita Pandanarang tersebut secara naratif. Penelitian tentang Babad Demak pernah dilakukan oleh Hutomo, yaitu penelitian bahasa dan sastra Babad Demak Pesisiran. Pembahasan terletak pada bahasa dan sastra yang terdapat dalam babad tersebut. Dalam kajian tersebut, ia menekankan pada stilistika yang terdapat dalam Babad Demak secara umum. Sedangkan Slamet Riyadi dan Suwaji melalui Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Proyek Penerbitan Buku Sastra Indonesia dan Daerah melakukan penelitian dengan cara alih aksara dan alih bahasa bebas Babad Demak. Penelitian ini setidaknya dapat dipakai sebagai pembanding dengan penelitian yang peneliti lakukan terhadap Babad Demak. Penelitian Babad Demak juga pernah dilakukan oleh Sri Haryatmo. Penelitian tersebut pada bagian episode cerita tentang kelahiran Kidang Telangkas dengan menggunakan teori resepsi.
pengarang terhadap kisah kelahiran Joko Tarub dalam Babat Tanah Jawi. Menurutnya, penggambaran kelahiran Joko Tarub di dalam Babat Tanah Jawi diresepsi penulis berikutnya pada Babat Demak menjadi lebih halus. Peneliti lain adalah Agus Sunyoto. Menurutnya, di dalam Babat Demak, selain membahas kerajaan Demak, juga mengisahkan tentang ketokohan Sunan Kalijaga yang mengawali dakwah di daerah Kalijaga Cirebon. Putra Adipati Wilatikto ini mengislamkan penduduk Indramayu dan Pemanukan. Laku rohani yang dilakukannya sampai di Pulau Upih selama 3 bulan lebih 10 hari hingga mendapatkan gelar Sunan Kalijaga. Selama di Cirebon, Sunan Kalijaga memiliki 3 putra, 1 putra dan 2 putri, Raden Sangit, Dewi Rukiah, dan Dewi Rufiah. Karakter Sunan Kalijaga yang kuat dalam menjalankan dakwahnya adalah dengan cara menyamar dan bertindak menampilkan kelemahan diri. Hal ini dilakukan untuk menyembunyikan kelebihan yang dimilikinya. Lebih dari itu, Sunan Kalijaga juga sering menunjukkan tindakan seolah maksiat untuk menyembunyikan ketakwaannya yang tinggi. Peneliti sendiri juga pernah meneliti Babat Demak pada bagian mikro ceritanya, yaitu pada legenda Rawa Pening. Sedangkan penelitian tentang Pandanarang pernah dilakukan oleh Arifuddin Ismail. Dalam penelitiannya, ia menyoroti tentang ziarah ke makam. Makam wali sebuah fenomena tradisional di zaman modern. Wali dalam hal ini lebih khusus adalah Sunan Pandanarang. Ia beranggapan bahwa fenomena ziarah ke makam Sunan Pandanarang atau Sunan Tembayat menunjukkan ketidakbenaran teori Geertz dan Rias. Teori tersebut menyatakan bahwa semakin modern suatu masyarakat, maka semakin meninggalkan praktek keagamaan. Ziarah ke makam Sunan Pandanarang masih tetap dilakukan sampai sekarang. Hal ini dikarenakan ada pijakan mazhab Syafi'i yang membolehkan ziarah kubur. Selain itu juga mereka merasakan keberkahan dan ziarah yang dilakukannya, baik para peziarah maupun warga yang membuka usaha di sekitar makam. Penelitian-penelitian tersebut belum membahas mengenai perjalanan cerita Pandanarang dalam memeluk agama Islam. Oleh karena itu, tesis ini akan meneliti tentang perjalanan cerita Pandanarang dalam memeluk agama Islam di dalam Babat Demak. Selain itu juga dapat diketahui struktur kisah Pandanarang dalam mengarungi kehidupannya. Semula jauh dari nilai-nilai Islam menjadi Islam berkat dakwah Sunan Kalijaga terhadapnya. Sesuai penjelasan di atas, perjalanan cerita Pandanarang dalam memeluk agama Islam terdapat dalam naskah Babat Demak. Oleh karena berbentuk naskah, penentuan data menggunakan pendekatan tersendiri, yakni filologis. Penelitian filologi berarti juga penyediaan edisi teks, suntingan teks agar dapat dilakukan penelitian lebih lanjut. Adapun dalam menganalisis struktur naratif ceritanya menggunakan teori naratologi, dalam penelitian ini, peneliti tidak hanya berhenti pada edisi teks saja, tetapi juga menganalisisnya dengan analisis struktur naratif episode perjalanan cerita Pandanarang. Hal ini diharapkan dapat membantu pemahaman tentang perjalanan cerita Pandanarang ini menjadi lebih mudah. Teori naratologi menyelidiki karya cerita dengan menyorotinya dari 3 segi, yaitu struktur, segi makna, dan segi relasi cerita dengan pencipta dan pembaca. Pertama adalah segi struktural, yaitu struktur imanen pada teks itu sendiri yang berupa cerita dan tidak menanyakan sesuatu di luar teks. Adapun struktur yang dimaksud adalah
keteraturan unsur-unsur bahasa yang membentuk teks cerita, bergantung satu sama lain dan saling menentukan. Dalam hal ini dibedakan antara dua struktur, yaitu struktur permukaan dan struktur mendalam cerita atau mendasar. Struktur permukaan cerita adalah unsur-unsur bahasa material yang dengan cara tertentu dihubungkan satu sama lain, sehingga membentuk satu kesatuan literatur tersebut. Nyatanya, hubungan antara unsur-unsur bahasa material itu, baik pada tingkat ucapan, anak kalimat, maupun pada tingkat kesatuan literer lebih besar. Struktur mendalam cerita adalah keteraturan yang ada di belakang teks material yang ada di tangan. Keteraturan struktur mendalam itu tidak menjadi eksplisit dalam teks cerita, meskipun teks itu memang wujud struktur mendalam yang berlaku untuk semua cerita, entah dalam bahasa tertentu, entah untuk semua bahasa. Struktur mendalam ini mengemudikan penulis dalam menceritakan cerita konkretnya dan mengemudikan pembaca dalam membaca cerita tertentu. Oleh karena itu, baik penulis maupun pembaca dikendalikan oleh ketentuan yang sama terwujud dalam cerita konkret, maka cerita dapat berperan sebagai sarana komunikasi. Demak juga salah satu kota terkaya di pesisir utara Jawa. Demak mulai dikenal pada akhir abad ke-15 sebagai kerajaan bercorak Islam yang pertama di Indonesia. Begitulah penjelasan buku-buku sejarah tentang Demak. Namun tersembunyi kemilau lain di kota wali ini, yakni menjadi salah satu simpul di jalur rempah. Letak Demak yang tidak terlalu jauh dari pantai menjadikan kota ini banyak dikunjungi oleh para pedagang. Diperkirakan sudah sejak abad ke-14. Namun hingga sekarang, pengetahuan kita tentang kota Demak hanya terbatas pada kedudukannya sebagai pusat politik kerajaan Islam pertama di Jawa. Dan belum banyak hal yang diungkapkan tentang perannya dalam jalur rempah. Catatan dari Tom Peirce juga memperlihatkan bahwa kota ini ramai disambangi orang-orang asing, orang Persia, Arab, Gujarat, Melayu, dan Cina. Selain itu, banyak sekali orang Muslim yang ada di kota Demak kala Peirce berkunjung ke sana. Demak tumbuh besar dan menjadi salah satu kota terkaya di pesisir utara Pulau Jawa. Orang-orang asing yang datang umumnya adalah para saudagar. Sebagian dari mereka memutuskan menetap dan kawin-mawin dengan orang sekitar. Sarana peribadatan, terutama masjid, semakin banyak ditemui di Demak. Tak heran bila Wali Songo menjadikan kota ini sebagai pusat penyebaran agama Islam. Apalagi, menurut sejarahnya, Islam dan pedagang Islam adalah hasil peradaban kota. Oleh karena itu, dapat dimengerti mengapa orang-orang Islam yang datang ke Demak dan kota-kota pantai di Jawa umumnya adalah pedagang atau menjalankan dua aktivitas sekaligus, yaitu menyebarkan agama dan berniaga. Sebagai satu-satunya ibu kota kerajaan di Jawa Tengah yang terletak di pesisir, Demak sudah unggul secara geografis. Inilah yang menarik orang-orang berdatangan, terutama orang-orang Islam. Di samping itu menarik untuk diketahui bahwa ketika Demak runtuh, Raja-Raja Mataram tidak lagi memilih pusat pemerintahannya di wilayah pesisir, melainkan di pedalaman. Demak jelas menjadi semakin kuat di pesisir. Memang belum banyak literatur yang memaparkan sejak kapan Demak telah menduduki tempat penting di aspek perdagangan. Sumber cukup kuat mengenai Demak di kancah perdagangan internasional barangkali berasal dari prasasti zaman Majapahit. Pada masa pemerintahan Hayam Wuruk, disebutkan bahwa nama Demak menjadi salah satu dari 33 pangkalan
dari jaringan lintas air pada masa itu. Sebuah peta kuno juga memperlihatkan bahwa Demak menjadi simpul penting dalam lalu lintas perdagangan di jalur rempah. Terdapat kota-kota dengan menara berwarna merah. Kota itu adalah Banten, Daramoyo, Domo, dan Loporo atau Jeporo. Peta ini berbahasa Latin dan sepertinya menjadi peta yang digunakan oleh pelayar-pelayar asing dalam menapaktilasi kota-kota pelabuhan besar, di mana Demak menjadi salah satunya. Kemudian, pada abad ke-16, Demak juga menjadi tempat penimbunan komoditi perdagangan padi yang berasal dari daerah-daerah pertanian di sekitarnya. Peranan Demak sebagai pusat kegiatan ekonomi pertanian menjadi semakin penting, terutama ketika kota Juwana yang terletak di sebelah timurnya dihancurkan oleh penguasa Majapahit terakhir sekitar tahun 1513. Juwana semula merupakan kota pelabuhan dengan Pati sebagai ibu kotanya, sama seperti halnya kota pelabuhan Jepara dan Demak sebagai ibu kotanya. Menurut cerita, kota Juwana dan Pati merupakan wilayah Sandang Garba yang berarti raja kaum pedagang. Sebutan ini mengindikasikan bahwa kota tersebut dulunya merupakan kota pelabuhan yang cukup penting. Oleh karena itu, keruntuhan Juwana mengakibatkan Demak secara penuh mendominasi perekonomian di pesisir utara Jawa, khususnya di selat sebelah selatan Pegunungan Muria. Keterangan secara umum mengenai komoditi yang diperdagangkan di Demak sebagian dapat diketahui dari catatan Peirce. Dikatakan bahwa komoditi utama yang menjadi ekspor kerajaan Demak adalah beras dan bahan-bahan makanan yang lain. Tempat tujuan ekspor komoditas tersebut terutama adalah Malaka. Tidak ada penjelasan lebih detail mengenai bahan-bahan makanan yang lain. Juga tidak disebutkan jenis barang-barang yang didatangkan dari negeri asing. Meskipun begitu, secara umum dikatakan bahwa barang dagangan dikonsumsi dalam jumlah yang besar di negeri ini. Barang-barang tersebut berasal dari Gujarat, Keling, Cina, dan Bengala. Peirce menyebutkan bahwa surplus hasil panen kerajaan Demak diangkut ke Malaka dengan kapal Jung dan Bangajava. Dengan demikian cukup jelas bahwa kedua jenis angkutan air tersebut mempunyai ukuran yang cukup besar dan kedua-duanya dapat masuk kategori perahu muatan barang atau kargo. Tentang wilayah dan penduduk Demak pada awal abad ke-16, terdapat sedikit keterangan dari Peirce. Disebutkan bahwa wilayah Demak tergolong lebih besar daripada kota-kota pantai lain di sekitarnya. Kotanya memiliki 8-10 ribu rumah. Berdasarkan keterangan ini, tentu tidak dapat segera diperkirakan jumlah penduduknya. Tetapi jika diandaikan setiap rumah terdiri dari 5 orang, maka penduduk Demak pada waktu itu berkisar antara 40.000 hingga 50.000 orang. Suatu jumlah yang cukup masuk akal untuk kota Demak pada waktu itu. Lebih lanjut, Schreid menelusuri sejumlah keterangan menyangkut kondisi wilayah dan sistem jalan darat maupun air di daerah Jawa. Dikemukakannya bahwa pada masa Mataram Islam, daerah pesisir terbagi menjadi 2 oleh Sungai Serang yang mengalir ke laut. Sungai ini terletak antara Demak dan Jepara, sehingga wilayah pesisir ini terbagi 2 menjadi wilayah timur dan wilayah barat. Ini berarti ada jalan air yang dapat dimanfaatkan untuk sarana lalu lintas dari wilayah pedalaman ke wilayah hilir dan sebaliknya.
Sementara itu, sejumlah wilayah pemukiman dihubungkan satu dengan yang lain dengan jalan-jalan darat. Dari daerah pedalaman, terdapat jalan menuju ke pantai utara, yaitu ke Pelabuhan Semarang. Sebelumnya adalah Demak. Sementara untuk melakukan transaksi, mata uang Cina merupakan media tukar-menukar yang penting bagi standar nilai barang-barang yang dipertukarkan. Memang, nilai tukar mata uang tersebut terhadap barang yang tertukar tidak selalu sama dari tempat ke tempat, tetapi mata uang tersebut diterima secara umum sebagai alat bayar di dunia internasional. Sejumlah kerajaan dan kesultanan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari sejarah Indonesia. Selain Kesultanan Yogyakarta, masih banyak banget kerajaan yang pernah berkembang di Indonesia. Salah satunya adalah Kerajaan Demak. Kerajaan Demak ini ternyata adalah kerajaan Islam pertama yang ada di Jawa. Jadi, kamu wajib tahu siapa pendiri Kerajaan Demak, lalu bagaimana latar belakang berdirinya Demak. Kerajaan Demak atau Kesultanan Demak berdiri pada perkiraan tahun 1478 atau akhir abad ke-15 sebelum Masehi. Pendiri Kerajaan Demak adalah Raden Patah. Raden Patah merupakan pendiri sekaligus raja pertama di Kerajaan Demak. Raden Patah merupakan keturunan dari raja terakhir Kerajaan Majapahit, yaitu Prabu Brawijaya V. Raden Patah memiliki mata yang agak sipit. Ini karena ia merupakan keturunan Tionghoa. Lebih jelasnya, Raden Patah mempunyai ibu bernama Xiu Banci, yang merupakan seorang wanita muslim keturunan Cina. Kerajaan Demak merupakan kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa dan pelopor penyebaran agama Islam, sehingga keberadaannya dinilai sebagai yang memiliki peran besar terhadap persebaran agama Islam di Pulau Jawa. Pada abad ke-15 sebelum Masehi, Indonesia sedang berada pada masa transisi. Pada masa itu sedang terjadi transisi dari agama Hindu-Buddha menjadi Islam, ditandai dengan runtuhnya Kerajaan Majapahit, salah satunya dengan munculnya Kerajaan Demak sebagai kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa. Pada awalnya, Kerajaan Demak merupakan sebuah daerah bernama Bintoro atau Gelagahwangi, yang merupakan salah satu daerah kekuasaan Majapahit. Nah, karena Kerajaan Majapahit ini mengalami kemunduran, akhirnya daerah-daerah kekuasaannya mulai melepaskan diri dan saling serang karena merasa merupakan ahli waris Kerajaan Majapahit yang sah. Raden Patah yang merupakan anak raja terakhir Majapahit atau Prabu Brawijaya V mendapat dukungan dari para wali songo, Ki Ageng Pengking, untuk menjadi Bupati Demak dengan ibu kota Bintoro. Setelah itu, karena memiliki dukungan dari wali songo dan karena daerah kekuasaannya strategis, akhirnya para wali songo menyarankan Raden Patah untuk mendirikan Kerajaan Demak sebagai kerajaan Islam dan memisahkan diri seutuhnya dari Kerajaan Majapahit. Akhirnya dengan dukungan dan kekuatan yang dikumpulkannya, Raden Patah berhasil mengalahkan Kerajaan Majapahit. Berdirinya Kerajaan Demak tidak lepas dari campur tangan Wali Songo yang memberi dukungan penuh ke Raden Patah untuk mendirikan kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa, yaitu Kerajaan Demak. Mulai saat itulah peradaban Islam berkembang pesat. Kerajaan Demak terletak di pesisir pantai utara Jawa, tepatnya sekarang berlokasi di Kabupaten Demak, Jawa Tengah. Kerajaan Demak mencapai puncak kejayaan pada masa pemerintahan Sultan Trenggono, yaitu pada pemerintahan tahun 1521 sampai 1546. Sultan Trenggono dikenal sebagai raja
yang sangat bijak. Ana dan gagah berani. Pada masa pemerintahan Sultan Trenggono, Kerajaan Demak berhasil memperluas kekuasaannya hingga ke Sunda Kelapa, Tuban, Surabaya, Pasuruan, Malang, dan Belambangan. Dengan adanya kekuasaan yang dimilikinya, akhirnya Kerajaan Demak juga berhasil menyebarkan agama Islam secara luas. Dapat dikatakan pada saat itu, Kerajaan Demak merupakan kerajaan Islam terkuat di Jawa. Tapi, di balik kekuasaan Sultan Trenggono yang membawa Kerajaan Demak ke masa kejayaan, ada peristiwa yang cukup mengejutkan. Peristiwa tersebut juga memicu kemunduran atau runtuhnya Kerajaan Demak. Silsilah atau pohon keluarga inti dari Kerajaan Demak yang dimulai oleh Prabu Brawijaya V dan Siu Banci yang merupakan seorang gundik Prabu Brawijaya V. Siu Banci merupakan wanita Muslim Cina, sehingga semua keturunan Brawijaya V dan Siu Banci memiliki daerah Tionghoa. Brawijaya V dan Siu Banci memiliki anak bernama Raden Patah yang kemudian menikah dengan Ratu Asika. Mereka kemudian memiliki keturunan yaitu Pati Unus, Raden Kikin, dan Sultan Trenggono yang kemudian nantinya menjadi raja dari Kerajaan Demak. Pati Unus menjadi raja kedua, Sultan Trenggono menjadi raja ketiga. Sunan Prawoto, anak dari Sultan Trenggono, menjadi raja keempat, dan terakhir adalah Aryo Penangsang, anak dari Raden Kikin, sebagai raja kelima. Pesisir pantai utara Jawa menyimpan banyak cerita. Salah satunya tentang awal masuknya Islam dan pusat dari penyebarannya di Demak. Demak disebut sebagai kerajaan bercorak Islam pertama di Jawa. Raden Patah adalah raja pertama sekaligus merupakan tokoh yang paling berpengaruh dalam penyebaran Islam di Jawa. Kebesaran Kerajaan Demak semakin menguat seiring dengan memudarnya kekuasaan Majapahit. Kerajaan Demak yang pada akhirnya berhasil mengalahkan Majapahit membuat Raden Patah semakin mudah memperluas kekuasaannya. Setelah menaklukkan Majapahit, Raden Patah segera merintis pembinaan negara maritim, terutama membentuk Angkatan Perang Demak. Kekuatan Angkatan Laut Demak semakin perkasa di bawah pimpinan Adipati Unus, putra Raden Patah. Pada 1515, wilayah Demak sudah meliputi sebagian Sumatera hingga pesisir utara Pulau Jawa, membentang dari Palembang, Cirebon, hingga timur Jeporo. Menilik lokasinya, Demak sangat strategis, berada di pesisir pantai Jawa dan didukung kekuatan angkatan laut yang tangguh. Namanya kian tersohor, sehingga jalinan perdagangan dengan sejumlah kerajaan di Sumatera hingga Maluku bisa terjalin. Kapal-kapal dari luar negeri pun berdatangan, termasuk dari Eropa. Dukungan dari Wali Songo juga menjadi salah satu kekuatan Raden Patah untuk menyebarkan Islam. Raden Patah tak hanya cakap dalam hal agama, ia juga ahli dalam ekonomi dan mungkin tata kota. Dia berhasil mengubah rawa-rawa yang ada di sekitar kerajaannya menjadi kawasan permukiman dan pertanian. Pada 1479, Raden Patah dan Wali Songo memutuskan untuk membangun Masjid Demak. Masjid inilah yang menjadi saksi kebesaran Kerajaan Demak yang masih kokoh berdiri hingga saat ini. Keberadaan masjid ini membuat kota kecil yang hanya berjarak sekitar 30 km dari ibu kota provinsi Jawa Tengah ini selalu ramai dikunjungi turis, terutama peziarah. Masjid ini memiliki aksen bangunan Jawa yang kuat. Terlihat dari 4 soko guru atau tiang penyangga atap masjid yang bertumpuk
Soko Guru ini menjadi khas gaya bangunan Majapahit. Bisa jadi karena Raden Patah sendiri merupakan turunan dari Majapahit. Soko Guru ini berdiri kokoh di ruang utama masjid di 4 penjuru. Dipercaya, 4 Soko Guru ini merupakan pemberian dari 4 wali, yaitu Sunan Bonang, Sunan Kalijaga, Sunan Ampel, dan Sunan Gunung Jati. Keempat, Soko ini menahan beban bagian atap tertinggi. Sementara itu untuk menopang tajuk yang lebih rendah, terdapat tiang di sekeliling Soko Guru. Jika tertarik untuk mengetahui sejarahnya lebih dalam, Anda bisa berkunjung ke museum yang berada di dalam kompleks. Di tempat itu tidak hanya ada sejarahnya, tetapi juga sejumlah foto masjid dari masa ke masa dan Soko Guru asli yang sudah mulai termakan usia. Saksi di Cirebon. Sultan Cirebon sendiri masih keturunan dari Sunan Gunung Jati. Di kompleks Kesultanan Cirebon didirikan museum yang bisa dikatakan masih baru. Seluruh benda pusaka yang dulunya berada di bangunan museum yang lama sudah dipindahkan ke dalam bangunan baru yang terletak di depan bangunan utama keraton. Di dalam kompleks ada satu daerah sakral, yaitu Sumur Kejayaan. Wilayah sumur ini dikatakan sakral dan hanya bisa dimasuki oleh laki-laki. Dipercaya, air dari sumur ini memiliki khasiat yang sama seperti air Zam-Zam. Orang biasa untuk tirakat di sini, syaratnya harus melepaskan alas kaki, kendati lantai di situ berpasir. Kerajaan Demak adalah kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa dan menjadi pelopor penyebaran agama Islam di Jawa. Salah satu peninggalan kerajaan Demak yang ternama adalah Masjid Agung Demak yang didirikan oleh para wali songo. Setelah sempat menikmati kejayaan, kerajaan ini akhirnya runtuh menjelang akhir abad ke-16. Salah satu penyebab runtuhnya kerajaan Demak adalah adanya perang saudara antara Sunan Prawoto dan Aryo Penangsang. Pada 1546, Sultan Demak yaitu Sultan Trenggono wafat saat sedang melakukan ekspedisi perluasan kekuasaan. Menurut catatan sejarah, Sultan Trenggono meninggal karena dibunuh ketika sedang menyerang Panarukan di Jawa Timur, yang saat itu dikuasai oleh Blambangan. Setelah Sultan Trenggono wafat, kursi kekuasaan kerajaan Demak pun kosong. Kondisi ini lantas dimanfaatkan oleh putra sulung Sultan Trenggono, yaitu Sunan Prawoto, untuk naik tahta menggantikan sang ayah. Sunan Giri dan para sesepuh kerajaan Demak pun setuju mengangkat Sunan Prawoto sebagai raja pada 1546. Namun, selama menjadi raja, Sunan Prawoto dinilai lebih sibuk sebagai ahli agama dibanding sebagai pemimpin kerajaan Demak. Alhasil, satu persatu daerah kekuasaan kerajaan Demak mulai melepaskan diri, yang berdampak pada mundurnya kerajaan. Hal inilah yang memicu terjadinya perang saudara. Sunan Prawoto dengan sepupunya Aryo Penangsang. Aryo Penangsang adalah putra dari Pangeran Surawiyoto atau Raden Kinkin atau Pangeran Sekar alias Pangeran Sekar Sedo Lepen. Pangeran Surawiyoto adalah kakak kandung dari Sultan Trenggono yang dibunuh atas perintah Sunan Prawoto. Agar Sultan Trenggono diangkat sebagai Raja Demak setelah kematian Pati Unus pada 1521. Ketika Sunan Prawoto menduduki tahta Demak, Aryo Penangsang merasa bahwa ia lebih pantas menjadi raja.
penolakan Arya Penangsang atas pengobatan Sunan Prawoto juga disebabkan oleh dendam atas kematian ayahnya. Arya Penangsang pun menuntut balas atas kematian ayahnya dan berusaha merebut kekuasaan kerajaan Demak dari Sunan Prawoto. Konflik antara Sunan Prawoto dengan Arya Penangsang berlangsung selama 3 tahun sejak 1546 sampai 1549. Perang saudara di kerajaan Demak berakhir setelah Arya Penangsang dikalahkan pada 1549. Pemirsa Kitab Mawas Diri, itulah tadi cerita sejarah berjudul Babat Demak Pesisiran. Berakhir sudah. Nantikan cerita sejarah yang tidak kalah menarik dan pasti hanya ada di channel Kitab Mawas Diri. Terima kasih, salam rahayu, salam sejahtera.